ketika misalnya mereka terpilih, mereka juga akan menghadapi misalnya pengesahan APBD, lobby-lobby politik di DPRD. Untuk kepentingan, tapi lebih kepada misalnya kepentingan untuk memang untuk kampanye. operasional. Telah hadir pengobatan Madinah, spesialis pengobatan gurah THP, pengobatan yang ahli untuk mengobati penyakit luar dan dalam. Pengobatan Madinah, spesialis mengobati mata, kanker, tumor, lumpuh, dan berbagai macam penyakit lainnya. Terapi tanpa suntikan dan operasi. Pengobatan Madinah, alamat praktek menetap, Jalan Sumatera 2, Sukamerindu, nomor 20 RT 01 RW 03, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serum, Kota Bengkulu. Atau hubungi 0736 342 487. Klinik pengobatan satu-satunya di Bengkulu. Pun Anda berada, kembali kita berjumpa di dalam acara Untukmu Bengkulu Bersama Kita Maju. Kembali lagi pada saat ini kita masih bertema tentang kebangkitan nasional dengan mengambil judul Untuk Siapa Kita Berjuang. Baik, pada kesempatan kali ini kita hadirkan narasumber. Dia adalah pemuda yang berarti dia merupakan satu sosok yang hidup pada zaman setelah kemerdekaan. Kami persilahkan kepada Mas Eko Sugianto SP untuk tampil. Iya, selamat sore Mas Gianto. Ya, jadi mungkin 1 menit akan ditambahkan sedikit dengan Pak Ono, ya, karena tadi beliau sedang menjelaskan tentang kebangkitan, kemudian pada Sumpah Pemuda, dan akhirnya belum sampai kepada merdeka dan sebagainya. Mungkin 1 menit kepada Pak Ono. Setelah itu saya akan bertanya berkaitan dengan Mas Eko. Ya, jadi kesepakatan lahir Sumpah Pemuda, pertama satu tanah air, negara, satu bangsa. Jadi tidak ada lagi bangsa Jawa, bangsa Sumatera, semua bangsa Indonesia. Yang tadi bangsa Sumatera, bangsa Jawa itu jadi suku sekarang ini. Jadi cuma satu bangsa Indonesia, semua harus bersatu. Lalu bahasa, akhirnya satu bahasa Indonesia. Nah ini Sumpah Pemuda sebenarnya agak sakral ini, karena Sumpah Pemuda inilah yang menyebabkan kita merdeka. Tidak ada Budi Utomo, tidak ada Sumpah Pemuda, tidak ada proklamasi. Jadi ada rentetannya itu 08 ke 28 45. Baik, sebelum ke angka 00 tadi, nanti kita lanjutkan. Saya bertanya kepada yang muda ini, Bung Eko Sugianto. Dia memang muda karena kebetulan sebagai ketua KNPI provinsi, jadi belum lama. Sudah sebulan ada menjalankan tugas? Alhamdulillah sudah masuk bulan kedua. Iya. Jadi kapasitas dia sebagai ketua KNPI, tetapi di negara Bengkulu Utara, Harga Makmur, dia sebagai ketua KPU. Iya. Jadi saya pun juga suatu saat KPU, kepala penuh ubat. Iya. Saya mau menyinggung Pak Ono, takut saya dimarahi. Pak Ono ini sebetulnya asli ketua KPU, kepala penuh ubat. Tapi karena belum seluruhnya Bapak juga, ya. Kemudian juga beliau sebagai mahasiswa S2 MIA, Magister Ilmu Administrasi. Jadi ini branded semua status yang disandangnya, tapi semua tetap pada posisi muda. Saya ingin tahu gambaran Mas Eko sejauh ini bagaimana menyikapi berkaitan dengan
konsep kebangkitan nasional. Silakan Mas. Terima kasih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan Pak Sugeng, bahwa dalam era kebangkitan nasional yang tadi sudah secara panjang lebar diceritakan oleh Bapak kita Pak Najo Iskandar dengan Pak Ono, dalam tataran sekarang saya melihat bahwa yang perlu saya sampaikan sekarang, bahwa sekarang ini sudah khususnya di kalangan kepemudaan gitu Pak ya, karena tadi sejalan dengan kebangkitan nasional. Sekarang kita juga sudah agak senang di kalangan pemuda bahwa pemuda juga sudah bangkit. Yang sekarang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Kepemudaan. Undang-undang kepemudaan. Undang-Undang Kepemudaan yang selama ini kita sangat berharap kapan itu akan muncul. Alhamdulillah di 2009 yang lalu muncullah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009, Undang-Undang tentang Kepemudaan. Artinya bahwa berawal dari katakanlah perangkat undang-undang tersebut, bahwa sepak terjang ataupun ke depan yang tadi disampaikan panjang lebar gerakan-gerakan munculnya Budi Utomo tahun 1908 Pak ya, kemudian 1928 Sumpah Pemuda, kemudian sampai ke 45. Nah itu dengan adanya bingkai undang-undang itu sekarang cukup katakanlah mempermudah akses maupun gerakan kepemudaan pada zaman sekarang. Nyambung bahwa ini Mas Iko, bahwa pemuda ini kan menjadi pelopor perintis pada tahap awalnya. Ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia itu KNP. kan diharapkan juga menjadi pelopor dalam segala gerakan kepemudaan yang ada gitu. Nah, undang-undang yang baru tahun 2009 ya tentang kepemudaan itu punya makna khusus atau mungkin ada benang merah khusus apa sebenarnya? Apakah itu membuat suatu bahwa pemuda harus berjalan seperti ini atau memberikan kebebasan atau kemudahan atau diakses dengan mudah? Yang pertama saya melihat ada sebuah bingkai yang artinya ketika pemuda melakukan aktivitas itu ada sebuah perlindungan hukum. Jadi ada jaminan kepastian itu yang pertama. Selama ini bahwa pemuda mungkin itu agak mungkin dalam hal komunikasi baik vertikal maupun komunikasi secara horizontal ada batasan, maka dengan lahirnya undang-undang itu bisa memberikan jaminan kepastian. Secara vertikal mungkin secara organisasi bahwa KNPI sekarang adalah menjadi sebuah organisasi yang merupakan komite dari beberapa organisasi-organisasi kepemudaan. Itu secara vertikal artinya. Nah kemudian bahwa organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi Bengkulu ini bernaunglah dalam sebuah lembaga yang dinamakan KNPI. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita hadirkan pula seorang narasumber yang kebetulan dia juga pengamat pendidikan, sekaligus juga katakanlah juga aktivis, tetapi beliau juga punya jabatan strategis, di mana dia juga pernah aktif dalam segala kegiatan. Kami hadirkan Bapak Dr. Andes Sakroni, MPD. Kami persilakan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sakroni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tadi sempat deg-degan, ini Pak Sakroni bisa hadir atau tidak karena kesibukan Bapak sebagai Wakil Rektor bidang 3 ya, bidang kemahasiswaan ya. Kemudian juga ada tugas pas mau menguji seminar antara nasib dan antara tugas pengabdian. Mana? Saya bingung itu kan. Tetapi saya bersyukur bahwa Pak Sakroni hadir dengan beberapa ide yang nanti akan kita minta pada kesempatan ini. Saya kira masih dalam kondisi fix ya. Baik Pak Sakroni, jadi tadi di awal para pelaku-pelaku sejarah sekaligus juga para senior-senior sudah bercerita. Bapak sebagai ya paling tidak yang berkecimpung di bawah sebagai pembina organisasi pemuda, baik itu di lembaga kampus maupun di luar. Pandangan Bapak, definisi kebangkitan itu sebenarnya yang seperti apa? Dan apabila beliau senior yang dari Legiun Veteran, beliau yang ada pendidikan, beliau yang organisasi KNPI itu, mereka semua kan mestinya mengatakan dirinya, mengklaim dirinya berjuang. Sebenarnya untuk siapa pula mereka berjuang kan? Apakah untuk diri sendiri, untuk keluarganya dan sebagainya, atau barangkali untuk sebuah
tanah air atau tumpah darah dan sebagainya. Silakan Pak Sakroni. Iya, jadi saya pikir momen kebangkitan nasional ini oleh para pemuda yang sekarang ini hendaknya dimaknai bahwa perjuangan itu adalah suatu kewajiban, ya. Ini bukan hanya untuk pribadi seperti bapak-bapak yang kita dengar. Ini adalah satu perjuangan tentang harkat dan martabat. Itu makna dari perjuangan dari para pejuang kita. Nah, sekarang kalau kita melihat kepada apa maknanya bagi para pemuda sekarang, setidak-tidaknya menurut saya hendaknya apa yang telah dilakukan oleh para pejuang itu dijadikan semacam pemandu. Sedemikian hebatnya mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa memikirkan apa yang saya dapat dan apa yang menjadi bagian saya. Umpamanya semuanya adalah demi kebebasan bangsa, demi harkat dan martabat bangsa Indonesia yang sudah terjajah itu. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, hakikatnya apa yang disampaikan oleh senior-senior dan juga yang pemuda tadi merupakan satu pedoman atau penuntun untuk bagaimana dia melakukan satu kegiatan-kegiatan ke depan. Betul. Ya, nah saya ingin tahu juga karena kebetulan kapasitas Bapak di sini sebagai pembina pemuda atau mungkin juga yang ngurusin mahasiswa gitu ya. Jadi sebagai wakil rektor yang menangani kemahasiswaan itu kan tugasnya luar biasa. Lagi tidur diinformasikan mau ada demo. Wah, macam-macam. Di samping juga mungkin Bapak para penonton yang ada di manapun Anda berada, Pak Sakroni ini kan kita ketahui selalu berkaitan dengan pilkada. Ya, begitu ada pilkada ada Pak Sakroni. Begitu ada pelanggaran ada beliau. Jangan-jangan beliau yang melanggar. Artinya bagaimana sebetulnya pembinaan-pembinaan yang dilakukan selama ini menurut pengamatan Bapak oleh apa mungkin seniornya, atau mungkin induk organisasinya, atau oleh pemerintah daerah, atau mungkin pemerintah pusat terhadap aktivitas-aktivitas muda ini. Silakan. Baik. Jadi kebetulan saya masuk di dalam jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, khususnya bagian pembinaan kemahasiswaan. Kebetulan itu berangkat pada satu kenyataan yang dipandang oleh terutama bapak-bapak para pendahulu kita yang memperjuangkan tegak berdirinya Republik yang tercinta ini, yang memandang ada semacam penurunan kadar kebangsaan para pemuda sekarang, di mana rasa kebangsaannya, patriotismenya Berkurang, ya. Kemudian rasa bangganya terhadap bangsa ini di Tengara banyak menurun. Nah, oleh karena itu saya melakukan pembinaan pada sebagian pemuda kita yang khususnya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, menjadikan latar ini sebagai pijakan bagi pengembangan dan pembinaan para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah. Baik Pak Sakroni, jadi apa yang Bapak sampaikan itu setidaknya merupakan satu gambaran bahwa apa yang telah dilakukan barangkali oleh kebanyakan. Tetapi saya masih belum percaya. Sebelum barang bukti kita hadirkan, saya panggilkan Saudara Fahmi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Silakan Saudara Fahmi. Dosen ketemu mahasiswa ini, yang bina pembinanya. Selamat sore, Assalamualaikum Dek. Jadi kalau Bapak bilang tadi dosen ketemu mahasiswa, maka tidak sengaja, ya betul juga ini enggak sengaja. Ini mahasiswa kita di S2 yang sebentar lagi mau selesai juga. Dan kalau tidak salah Bapak ini kan juga kandidat doktor gitu kan ya. Jadi Amin. Sebentar lagi juga akan memperoleh gelar S3. Ya ini berarti ngumpul jadi satu membahas berbagai hal. Oke baik, De Fahmi ya, nama lengkapnya Fahmi, siapa deh? Fahmi. Fahmi saja. Iya. Itu sudah lengkap. Iya. Panjangannya?
nggak ada lagi. Kependekannya Cukup itu. wah, jadi panjang, pendek, luas, besar, Fahmi itulah ya. Oke, bagus. Mudah-mudahan paham betul. Iya, betul. Jadi singkat tetapi Singkat. padat. Iya. Baik, Mas Fahmi. Kita tahu bahwa Anda sebagai mahasiswa di situ terlibat di BEM ya. Iya. Ya, BEM berarti di situ Badan Eksekutif Mahasiswa. Setahu Mas Fahmi bahwa organisasi yang dilakukan sekarang, terutama baik BEM Anda maupun yang lain, itu sebenarnya apa? Jadi apakah sudah mengangkat apa yang tadi disebutkan sebagai nilai-nilai kesejarahan tentang persatuan atau semata-mata lain, kira-kira? Baiklah. Di sini mungkin dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu di situ sebuah organisasi, termasuk organisasi kemudaan yang berada di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi saya rasa di sini kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu mencoba untuk bagaimana kita membangkitkan semangat kaum muda khususnya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu untuk